sekali naiknya bang. Kendalanya pun jauh benar sih ya. Kalau dulu pernah naik di kisaran 8.500 ya, 8.500 kisaran 8.500. Nah sekarang udah 9.000. Katanya kemarin ada orang ngasih tahu tuh toke sendiri sampai 9.600. Sampai 9.600 nih. Ya macam mana ya kita mengakalinya tuh bang. Itu kita bisa mensiasatinya tuh kalau harga kacang tuh udah sampai di titik 9.000 masih kita bisa siasati gitu ya. Tapi kalau udah 9.000 ke atas tuh susah lah. Iya, bisa mati ya. Cara siasatnya sekarang dikecilkan lah. Caranya dikecilkan agak, tapi nggak usah disempitkan ya gitu ya. Ditipiskan sedikit lah gitu ya. Cara mengakalinya ya begitulah. Kalau untuk cara lain sih kayaknya nggak tahu lagi lah. Ini udah hampir berangsur, mungkin ada hampir 3 minggu inilah ya yang melejit tuh. Sekali kita mau setor naik lagi. Naiknya bukan main-main lagi. Sekali naik sampai 300. Kalau kita ngambil 2 ton udah berapa itu? Itulah untungnya. Itulah kepada pemerintah nih macam mana lah gitu ya, supaya biar kami ini ada bernapas sedikit lah gitu ya, orang-orang pengusaha kecil nih di bawah ini Pak. Normalnya berapa sih harga kedelai? Normal harga kedelai itu dulu berkisaran 77, 78 masih bisa ada bernapas lah gitu ya. 77, 78. Nah, kalau udah sampai 8.000 lebih itu kita udah harus ekstra gitu, harus mulai banting setir lagi. Kalau sekarang ini udah 9.000 lebih, wah udah kelepek nih. Saya rasa orang begitu semua nih, pengusaha tahu tempe. Dulu tuh udah pernah naik bang, dulu tuh harga tahu tuh ya, harga tahu tuh udah naik tuh harga 4,5, 500 ya. Begitu berjalan karena di sini tidak ada istilahnya, tidak ada perkumpulan begitu, tidak ada paguyuban gitu ya. Jadi kalau ada barang naik kita bisa, kita ke paguyuban ini macam mana cara naikannya, tidak ada di sini nih. Saya kerjanya udah hampir 20 tahun lebih ya. Baru ini ya terasa bang. Dulu ada bener naik, tapi begitu udah naik di puncaknya, begitu mengambil langsung turun lagi. Ini gitu, ini sekarang masih naik. Waduh, merinding. Kalau di sini, kalau kita jual di sini kan masih istilahnya tuh enggak pakai modal minyak gitu ya, enggak pakai goreng lagi. Kita jual di sini harga 500 per kantongnya tuh di sini 18 biji 10.000. Per 18 biji 10.000. Kalau dulu harga normal dulu tuh masih isi per kantongnya tuh 20 10.000. Kalau orang yang di pasar sama, tidak ada kenaikan juga. Tidak ada kenaikan. Mereka tuh takut bah kalau nanti dinaikkan, nanti langsung pasaran tuh langsung. Lah, pandai-pandai orang di gudang lah gitu sekarang. Pandai-pandai orang di gudang ya. Itulah. Dengan adanya kenaikan harga kedelai ini Bang, apakah juga mempengaruhi jumlah produksi Abang? Kalau produksi itu tidak ya. Tidak ada mempengaruhi, cuman macam mana gitu ya. Mungkin kalau untuk separuh orang ada pengaruhnya. Kalau untuk saya ini sementara sih alhamdulillah lah tidak ada pengaruhnya. Kalau orang tuh pesanan tuh masih ada lah gitu ya. Nah, entah macam mana juga ya, mungkin karena Allah lah. Per hari berapa ton Pak? Saya sih biasanya bikin per hari itu ada 350 kilo, ada 300 kilo bikin gitu ya. Ini kedelai impor ya Pak? Iya, kedelai impor yang paling naik itu. Harga kuat naik benar. Ini nih sekarang nih harga sampai ya 96 tuh bertahan lama gitu ya. Ya, apakah macam mana ini nggak ngerti juga saya. Itulah kepada pemerintah lah, mohonlah gimana kan gitu ya. Ada solusinya begitu ya.
Ya, jadi saya sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Pedagang Kota Pontianak yang beberapa minggu terakhir ini melakukan monitor di lapangan, melihat bahwa harga tempe dan tahu masyarakat mulai gelisah. Artinya ada hubungan antara ketersediaan stok dan harga kedelai sebagai bahan bakunya, sebagai raw materialnya bahan bakunya. Jadi kedelai di Kota Pontianak ini ada 3 distributor besar yang ada di Kota Pontianak. Ya. Setelah kita pelajari, bukan langkanya kedelai, tapi ketersediaan stok kedelai yang ada di Kota Pontianak dari 3 distributor itu mencukupi, bahkan untuk 3-4 bulan ke depan itu mencukupi untuk produksi industri tahu, industri tempe, bahkan home industri diversifikasi produk dari kedelai seperti kecap dan sebagainya, termasuk air tahu dan sebagainya tadi. Berasal dari luar negeri, artinya masih diimpor ya, khususnya dari negara Amerika, kedelai yang ada di Pontianak ini juga. Nah, begitu juga Pontianak, otomatis dengan harga nasional yang tadinya kisaran per kilonya 6.000 sampai dengan 7.200, sekarang udah merangkak 9.200 sampai 10.000. Itu akan berdampak pada industri-industri yang menggunakan kedelai, kacang kedelai, seperti industri tahu, industri tempe, industri kerajinan berbahan baku kedelai, seperti kecap dan lain-lain. Ini diakibatkan dari ekonomi global. Artinya bukan kelangkaannya kedelai, tapi memang kedelai global itu, dunia itu harganya naik.